Salam bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Epistel Minggu tanggal 16 April tahun 2023, yaitu Minggu Quasi-Modogeniti. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah kita pada saat ini, Allah menjadikan segala sesuatu baru. Kitab Wahyu ini merupakan kitab terakhir dari 66 kitab dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kitab Wahyu ini merupakan yang sangat penting karena berisi pesan-pesan langsung dari Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja kepada gerejanya yang hidup di zaman akhir. Di dalamnya ada banyak sekali kebenaran mendasar yang wajib diketahui oleh gerejanya. Tetapi untuk memahaminya kita menghadapi kendala, sebab ada banyak simbol yang sulit dimengerti dalam kitab Wahyu, yang disebut juga dengan kitab apokaliptik, yaitu kitab yang menyingkapkan tentang segala peristiwa eskatologis atau peristiwa yang akan datang. Ibu bapak saudara-saudara, dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai 7 ini kita akan melihat satu persatu atau ayat per ayat. Di dalam ayat 5 tadi dikatakan bahwa ia duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Saudara-saudara, bahwa Allah merencanakan suatu masa depan bagi manusia, suatu masa depan yang mendapatkan jaminan dari Allah sendiri, masa depan yang akan terwujud dalam gereja, yang akan dinyatakan dalam gereja yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan menguatkan imannya. Bahwa Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan perkataan itu adalah tepat dan benar. Segala sesuatu yang baru tersebut diterapkan secara jelas dalam 1 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Dan ungkapan ini adalah ungkapan yang digemari oleh Rasul Paulus untuk seorang Kristen. Ungkapan yang menunjuk pada kesatuan iman yang paling erat dengan Yesus. Maka siapa yang ada di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Dalam arti ini, pengalaman yang dialami saat ini diterjemahkan ke dalam kerajaan Allah, dan merasakan kekuasaan-kekuasaan dari zaman yang akan datang dalam segala sesuatu yang baru. Dengan menjadikan segala sesuatu baru, hendak ditekankan bahwa Allah yang satu kali menciptakan dunia, Sang Maha Kuasa, sanggup juga untuk memperbaharui dunia. Ia kemudian memerintahkan Yohanes untuk menuliskan segala perkataan yang benar dan tepat tersebut. Perintah untuk menuliskan firman Allah tersebut adalah sebagai amanat untuk semua umat. Tidak boleh ada keraguan karena kata-kata yang tepat dan benar. Itu yang kita lihat dalam ayat 5.
Lalu di ayat yang ke-6 firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yohanes sekali lagi mendengar suara Allah, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Semuanya telah terjadi artinya adalah adanya pembaharuan dunia sudah berlangsung. Demikian Yohanes dalam penglihatannya dipindahkan kepada waktu di mana pembaharuan itu sudah terwujud. Allah kemudian memperkenalkan dirinya kembali kepada Yohanes sebagai Alfa dan Omega, sebagai yang awal dan yang akhir. Dengan perkataan ini Allah menyatakan bahwa Ia menguasai seluruh dunia dan sejarah dunia, dan oleh sebab itu sanggup untuk mendatangkan pembaharuan yang besar itu. Pengenalan diri tersebut sebelumnya sudah terjadi dalam Wahyu 1 ayat 8 dan akan diungkapkan lagi dalam Wahyu 22 ayat 13. Dua yang pertama adalah gelar Allah, sedangkan yang ketiga dikenakan pada diri Yesus. Yang menghentarkan adalah bahwa gelar Allah dikenakan pada diri Yesus tanpa ragu-ragu. Bagi Yohanes, apa yang menjadi hak Allah juga menjadi hak Yesus Kristus. Harus ditekankan bahwa gelar Alfa dan Omega, awal dan akhir, adalah khas gelar Allah. Alfa dan Omega merupakan huruf pertama dan terakhir dalam bahasa Yunani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bisa saja bahwa hal ini diterjemahkan idiom Ibrani bagi para pembaca Yunani, di mana huruf pertama dan terakhir abjad Ibrani digunakan untuk mengungkapkan keseluruhan dari sesuatu. Misalnya dikatakan bahwa Adam melanggar hukum dari Alef hingga Tau. Abraham sebaliknya memelihara hukum dari Alef sampai Tau. Akhirnya sebenarnya adalah bahwa Allah itu adalah Tuhan dari sejarah, awalnya, akhirnya, dan seluruh tentang waktu di antaranya. Yang awal dan yang akhir inilah yang secara cuma-cuma akan memberikan minum kepada mereka yang haus dari mata air kehidupan. Allah menegaskan bahwa Ia yang adalah Sang Pencipta besar dan sangat mulia, memiliki perhatian kepada setiap orang percaya secara pribadi, dan kepada setiap orang yang haus akan diberikan air. Perkataan ini merupakan kutipan dari Yesaya 55 ayat 1 dan sekaligus juga sesuai dengan Injil Yohanes 7 ayat 37. Dalam Yesaya dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sementara dalam Injil Yohanes disebutkan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Air kehidupan berarti kehidupan kekal dan keselamatan. Setelah sebelumnya ada janji, kini menjadi kenyataan yang tetap, yaitu air kehidupan dari Yesus. Di ayat yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Inilah merupakan janji yang diberikan untuk memberikan semangat bagi orang-orang yang percaya dan yang bertekun kepadanya, yaitu pemberkatan dari kota yang kudus itu dalam kerajaan 1000 tahun dan dalam penciptaan yang baru adalah warisannya. Janji tersebut diberikan oleh Allah kepada mereka yang menang, yaitu Dia yang tidak memberi dirinya menyimpang dari jalan yang benar oleh karena penggodaan dan penganiayaan, tetapi tetap setia kepada Kristus. Ia akan memperoleh semuanya itu, yaitu dunia yang baru itu. Bagi dia yang menang, janji-janji perjanjian lama akan terwujud. Allah akan menjadi Allahnya, sebagaimana dijanjikan kepada Israel dalam Kejadian 17 ayat 7 dan Yeremia 31 ayat 33, dan ia merupakan anak Allah sebagaimana dijanjikan kepada Salomo dan Daud. Dan dalam 2 Samuel 7 ayat 14 bahwa dikatakan istilah anakku mengingatkan gelar anak Allah yang diberikan kepada Mesias
sebagai pengganti Daud pada hari pelantikannya. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa ini adalah merupakan janji Allah kepada semua umat dan yang merupakan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia di tengah-tengah kehidupannya untuk tetap setia dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita lihat di sini. Apa yang baru yang dijadikan oleh Allah? Yang pertama yang kita lihat dalam nats ini adalah bahwa Allah akan memberikan hati yang baru. Janji Allah dalam ayat ini yang menjadikan segala sesuatu baru, yang pertama adalah hati yang baru. Ketika kita membuka hati untuk Kristus masuk dalam hati kita, maka hati kita akan diubah menjadi hati yang baru. Allah akan menjauhkan hati kita yang begitu keras, yang sudah tercemari oleh berbagai macam kejahatan, dan memberi kita sebuah hati yang bersih dan taat kepadanya. Terpujilah Allah untuk anugerahnya yang begitu ajaib. Maka yang baru yang pertama yang diberikan Allah adalah hati yang baru kepada manusia. Ini adalah menyangkut moral, bagaimana manusia itu supaya memiliki hati yang siap menerima Tuhan, hati yang siap untuk menyimpan firman Allah dan menyimpan segala janji-janji Allah di dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu, bahwa hati yang baru itu adalah akan membuat kita hati yang bersih dan hati yang taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah apa yang baru? Masa depan yang baru. Saudara-saudara, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan pengharapan akan masa depan yang baru. Bagaimanapun keadaan kita, mari kita tetap berharap akan kasih-Nya. Setiap orang yang berharap kepadanya, kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan masa depan yang baru. Masa depan yang baru ini adalah bahwa dalam harapan itu, bahwa Tuhan akan memiliki rencana bahwa di hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Tuhan merencanakan masa depan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun untuk mencapai hal itu, terkadang Tuhan membawa kita dalam masa-masa seolah-olah kita ada di padang gurun, seolah-olah bahwa kita menghadapi berbagai kesulitan. Tetapi percayalah bahwa akhir perjalanan kita adalah Kanaan yang indah. Jangan menyerah, tetaplah berjalan bersama Dia sampai segala sesuatunya indah pada waktunya. Lebih dari sekadar pengharapan akan masa depan di bumi ini, bagi kita orang-orang percaya kepadanya, maka Tuhan sudah sediakan keselamatan kekal. Dalam Roma 5 ayat 1-2 menulis, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada Allah, kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu yang ketiga adalah tempat yang baru. Dalam Wahyu 21 ayat 1-4 sudah dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selain Tuhan menjanjikan hati yang baru, masa depan yang baru, maka Tuhan juga menjanjikan langit dan bumi yang baru. Inilah tempat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang pilihannya. Semua pemeluk agama tentu meyakini bahwa ada tempat setelah kita tinggalkan dunia ini, atau setelah kita dibangkitkan dari kematian. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan langit dan bumi yang baru, tempat di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus sebagai Raja segala raja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menjadikan segala sesuatu yang baru. Maka Tuhan menciptakan hati yang baru bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima Tuhan. Dan Tuhan juga menyediakan masa depan yang baru bagi kita. Dan Tuhan menyediakan tempat yang baru bagi kita, bagi orang yang percaya setelah kita meninggalkan dunia ini. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.